Halo, kembali kita akan berbagi tips berdasarkan pengalaman dan rekomendasi dari profesional. Temanya, bagaimana mengendarai mobil matic yang baik itu agar terhindar dari masalah dan problem yang menakutkan. Kita tak akan membahas tentang transmisi otomatis ini dengan begitu detail dan profesional ya. Takutnya ada dewa-dewa mobil dan burung-burung yang berkicau. Jadi pada prinsipnya kinerja perpindahan gigi pada mobil transmisi manual dan otomatis itu hampir sama. Bedanya pada mobil otomatis perpindahan gigi terjadi secara otomatis berdasarkan rasio dan pergerakan RPM. Sementara pada mobil manual itu tergantung pada perpindahan gigi yang masih konvensional melalui pedal kopling. Jadi dalam mengendarai mobil matic kita nggak usah berpikir akan sibuk. Tangannya itu nggak usah rese-rese, nggak usah terlalu aktif, nggak usah terlalu lincah banget di handle itu ya. Jadi amannya mobil matic itu dominan di posisi D. Mau sampai ke Aceh juga nggak bakal ada masalah kecuali kita mundur. Namanya matic otomatis, perpindahan gigi itu akan bekerja sendiri dengan otomatis tergantung pada rotasi yang terjadi pada mesin dan pergerakan RPM. Pergerakan RPM itu tergantung pada orang yang mengendarai dan membawa mobil tersebut. Apakah dia itu ngebut, apakah dia itu menyalip, apakah dia itu menanjak atau menurun atau pelan atau macet. Nah, saat menyalip misalnya itu mobil butuh responsif tinggi, power ekstra, dan tenaga spontan. Dengan hanya menekan pedal gas lebih dalam, maka semua itu akan teratasi oleh sistem transmisi otomatis yang otomatis bekerja dan melakukan fungsinya berpindah kepada gigi yang lebih rendah, tentunya lebih bertenaga untuk mendapatkan power yang juga dibutuhkan secara spontan. Tips ini bukan berarti kita harus menahan posisi di D ya. Ada saat-saatnya seperti macet begini, kalau durasinya lebih dari 10 detik, maka kita harus tarik tuas gigi ke N. Begitu juga di lampu merah ya. Hal yang harus dihindari saat mengendarai mobil matic yaitu menetralkan mobil sebelum berhenti. Seperti mobil manual itu nggak bisa dia, jangan dilakukan hal itu. Tapi kalau buat menyalip ya kita butuh tenaga ekstra dan spontan ya itu sah banget. Kita memindahkan gigi ke yang lebih rendah dan memang itu yang harus dilakukan. Tapi catatan itu tidak boleh dalam jarak yang panjang dan waktu yang lama. Artinya itu short setelah kita mendapatkan kembali power mobil ya udah pindahkan lagi ke D. Tapi kalau saya pribadi saya lebih nyaman dengan hanya melakukan penekanan pada pedal gas. Karena membawa kendaraan itu memang kita ya tak jauh-jauh lah dari perasaan. Ya ada perasaannya ini mobil ini kayak terpaksa atau ya kondisi abnormal lah yang kita lakukan di situ, dia akan mengasih respon. Ada situasi dan kondisi yang wajib kita mempergunakan fungsi perpindahan gigi itu secara konvensional, yaitu pada tanjakan ekstrim dan turunan yang sangat tajam. Dan tentunya pada situasi dan kondisi darurat atau sering disebut itu istilahnya tanggung. Jadi pengalaman yang berkata, bukan teori-teori begitu. Jadi nggak usah diutak-atik seling gigi ini, kecuali
jalan jelek nanjak banget, jalan nurun jelek banget. Nah itu kita pindahin ke gigi yang lebih kecil gitu. Kita menerangkan secara awam aja, tapi berdasarkan pengalaman ya, bukan mencari istilahnya pure itu konten itu enggak. Ini pengalaman, saya udah 10 tahun. Filmatic mungkin udah pernah saya coba bawa kemana gitu. Dari teman-teman ini mobil Matic saya bermasalah. Masalahnya apa? Ya perpindahan giginya ini udah kasar katanya kan gitu. Perpindahan gigi dari PRD gitu kan ke PIN, atau di Toyota, di mobil-mobil lain itu ada kode 1, 2 ya kan, L itu ya sering dipindahin karena orang ngajarinnya begini, itu sesat. Kalau mobil Maticnya pengen awet, pengen nggak terjadi masalah macam-macam, yang udah biarin aja begini. Kalau mau ngenjot tenaga, misalnya kita lagi lari 60 nih, mau mendahuluin, ya udah tekan aja gasnya itu dalam, akselerasi dari mesin itu bakal bekerja sendiri otomatis. Namanya otomatis, buat apa dipindahin? Min itu nggak perlu, ini aja main aja di gas, dia bakal ngenjot sendiri, artinya powernya akan keluar sendiri. Itulah bedanya otomatis dengan manual. DD aja, sampai Aceh juga gak usah pindah-pindah. Ini kalau maju ya nggak bakal ada masalah. Di kapal setinggi itu pun D aja udah, ngapain di LL segala, nggak usah terlalu nakal tangannya kalau di Matic ini. Jadi kita mundur, jadi catatannya itu aja, L D2 gitu, pokoknya yang turun ke bawah lah dari transmisi Snelling otomatis itu. Kalau nggak darurat banget jangan dipakai. Kalau di gigi rendah itu ya, misalnya D2 atau L itu ya, kecepatan kita nggak boleh tinggi-tinggi itu. Artinya itu memang meminta power ekstra itu dari mobil, itu yang kita keluarin. Jadi kalau kita paksa dengan kecepatan tinggi sementara giginya di sana, waduh, berarti seleranya selera manual. Nah, kalau mau nakal-nakal masih tangannya mendingan beli manual. Macam teori tentang ini ya, mobil ini kan ada yang dipakai buat balap. Medan-medan yang susah, yang sulit itu. Kalau kita misalnya di jalan jelek atau jalan bener-beneran medannya itu bukan medan aspal seperti ini, ya boleh-boleh aja. Kalau cuman buat di jalanan aspal beton atau aspal ter begini ya, apalagi di tol, nggak penting banget itu, udah di dia aja itu ya. Jangan didengerin yang lain-lain itu tuh yang minta pindah-pindah, salah besar, kasihan nanti mobilnya jebol. Oke, sekian dulu konten kita kali ini. Sekecil apapun hal positif yang bisa diambil dalam video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.